Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Sahibul Bait, dalam hal ini Mbak Rina dan seluruh keluarga besarnya yang sudah memberikan kesempatan buat saya, memberikan tempat buat kita semua hadir berkumpul di sini. Mudah-mudahan tempat ini semakin berkah, semakin bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada mbak-mbak semua yang sudah melangkahkan kakinya dari rumah menuju tempat ini. Mudah-mudahan langkah kakinya mbak-mbak semua itu dicatat sebagai amal yang soleh. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir saat ini, pertemuan kita, silaturahim kita membawa keberkahan dan kebaikan untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini alhamdulillah saya ditakdirkan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan mbak-mbak semua. Walaupun sebetulnya di jadwal awal itu saya mau keliling Jawa itu di tanggal 26, namun karena ada satu hal yang memang tidak bisa ditinggalkan, berbarengan dengan suami saya ada kegiatan di kantornya sehingga mundur lah gitu. Kemarin itu suami saya pulang Isya, kalau nggak salah sekitar Isya mandi, beres-beres, packing, langsung berangkat jam 9 lebih ya, jam 9 lebih karena kita belum makan. Jadi kita makan dulu, pokoknya sebelum masuk tol kita makan dulu, kita isi tol dulu, kita isi bensin dulu ya, bensin di perut, bensin di mobil, semuanya diisi supaya di jalan itu benar-benar bisa ya bisa menikmati lah gitu. Alhamdulillah saya pas naik mobil karena memang sudah ngantuk ya. Siangnya itu saya kedatangan Teh Astor ke rumah. Bukan kedatangan sih, saya yang nyuruh. Saya bilang sama Teh Astor ke rumah saya dong. Kenapa? Soalnya saya mau berangkat jauh gitu ya. Dan satu orang pun di teteh admin pun tidak ada yang tahu kecuali Teh Astor. Karena Teh Astor harus membersihkan HP saya yang penuh. Saya harus mempersiapkan perjalanan ini dengan HP yang kosong. Maksudnya nanti untuk dokumentasi dan sebagainya gitu ya, supaya bisa muat. Hanya saya minta tolong sama Teh Astor untuk datang ke rumah saya. Dan itu dari pagi sampai sore ya, Teh Astor main. Emang HP ya yang pegang dia gitu, dibersihin, kemudian dirapihin video-video saya dan semuanya lah, tek-tek bengek yang ada di handphone saya ini. Nah karena kegiatan saya juga siang-siang juga ya lumayan ini juga gitu ya. Akhirnya saya ngantuk, saya bilang ya udah deh sekarang ayah duluan bawa, terus saya tidur. Pas sampai tol Cipali itu jam 11.45, suami saya udah nanya, yang udah kan tidurnya, emang kenapa gantian? Jam 11.45 loh itu, jam 23.45 ya. Ya udah deh kata saya, udah Bismillah dah. Padahal saya waktu itu masih ngantuk juga sama. Tapi kalau misalkan kita berhenti dulu, nggak kekejar waktunya. Akhirnya saya yang bawa mobil. Saya bawa mobil jam 2 di tol Cipali itu sampai tadi subuh. Jadi pas di Cirebon itu keadaan macet banget. Akhirnya karena kita buka Google Map, jalan mana nih yang paling cepat gitu, yang bisa kita tempuh gitu. Kalau lewat jalan tol, kita ambil tetap masih jalan tol, maka perbedaannya 1 jam. Akhirnya kemudian kita keluar tol Cirebon, kemudian pakai jalur biasa. Dan alhamdulillah estimasi saya perkirakan sih estimasi jam 3:30 gitu sampai, ternyata molor juga sampai tadi kita melaksanakan sholat subuh di mana ya Mbak ya? Jatibarang ya, di daerah Jatibarang. Karena saya sendiri sedang tidak sholat ya, sedang berhalangan, jadi saya berhenti sebentar, kemudian anak-anak dan suami melakukan sholat subuh, langsung posisi saya langsung pindah karena saya pengen tidur gitu. Ya udah akhirnya digantikan sama suami sampai ke sini gitu.
Alhamdulillah Allah berikan kelancaran, Allah berikan keselamatan sampai akhirnya alhamdulillah saya bisa berkumpul dengan mbak-mbak semua di sini. Padahal sesungguhnya rencana awal kalau misalkan saya berangkat tanggal 26 itu ada tempat-tempat lain yang memang mau saya kunjungi selain Tegal ini. Karena memang banyak ya SWTD, alhamdulillah sampai saat ini kita sudah punya teman-teman yang lain di berbagai daerah di seluruh Indonesia, ada sekitar 4.500 orang sampai saat ini. Belum 1 tahun ya. Insya Allah kita akan milad 1 tahunnya di bulan Februari tahun 2021. Baru 1 tahun. Dan mbak-mbak yang dirahmati oleh Allah, saya tidak menyangka SWTD akan sebesar ini. Karena saya dulu ketika di rumah itu apalagi pada saat suami saya menjabat ya, menjabat kesannya kayak pejabat ya ada amanah yang memang dibebankan oleh masyarakat kepada suami saya menjadi ketua RW. Kalau di sana mah RW itu perebut mbak, pengen jadi RW itu perebut, jadi RT aja perebut di sana. Kalau di sini mah pasti enggak dah, nggak ada yang mau. Saya di Sukabumi ya, nanya sama mama, mah di sini ada nggak pemilihan RT? Nggak ada yang mau, sampai dipaksa-paksa baru mau tuh. Kalau di sana mah luar biasa, itu mau jadi RT mau jadi RW aja udah kayak calon anggota dewan. Bener, jadi RW aja itu daftarnya 10 juta. Bahkan di RW tetangga saya 15 juta. Bahkan di beda kelurahan itu katanya ngeluarin sampai 50 sampai 100 juta buat kampanye segala macam. Nah, ketika itu saya sama suami ya, karena banyak warga yang datang, ayo dong Pak Ustadz nyalonin jadi RW. Kita bilang enggak, ngapain gitu ya. Tapi karena enggak ada lagi yang daftar waktu itu, dan rumornya waktu di Payangan itu rumornya katanya Pak Ustadz Cepi mau maju, akhirnya yang pada kepengen itu pada mundur lagi tuh. Wah, saingannya berat katanya gitu. Ya udah, akhirnya kita juga bukan tanpa alasan, bukan tanpa pertimbangan, hanya kemudian kita bertanya juga sama kakak yang paling tua, kakak suami yang paling tua. Bang, kalau kita jadi calon RW gimana? Kalau kita jadi RW gimana? Boleh apa enggak? Ya udah, lu jadi RW deh. Kalau emang misalkan jadi RW bisa menjadi ladang manfaat dan dakwah, lakukan. Akhirnya kita terima tawaran itu jadi RW. Tetapi kita tidak orientasi kita mau cari duit, enggak. Bukan cari duit, tapi memang kita orientasinya pengen jadi manfaat, pengen menjadi jalan dakwah. Kemudian akhirnya suami saya jadi RW, dan saya ketika itu Bu, karena mungkin sudah punya jabatan ya, pejabat. Sok banget ya jadi ibu RW aja. Karena waktu itu saya sudah punya jabatan, akhirnya kemudian saya punya sesuatu hal yang memang kuat gitu untuk bisa mengajak orang lain untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pengen ngajakin orang ngaji. Saya bikin tuh sembako berapa ratus kantong ya. Saya datengin ibu-ibu yang di sana, saya datengin. Buat apa coba? Buat ngajakin ngaji. Ayo Bu ngaji sambil saya kasih sembako. Ibu bisanya kapan? Oh, saya mah katanya kerja hari Senin sampai Sabtu saya kerja. Oke, hari Minggu, hari Ahad kita ada pengajian. Dan di lingkungan kita, saya bilang gitu ya, di lingkungan kita dari Senin sampai hari Ahad itu setiap hari ada pengajian. Kalau ibu nggak bisa Senin, bisa Selasa. Selasa nggak bisa Rabu. Rabu nggak bisa Kamis. Kamis nggak bisa Jumat. Sampai Ahad. Masa iya dari satu waktu 1 minggu aja orang ngeluarin meluangkan waktu hanya 1 jam 2 jam aja nggak ada waktu gitu. Sesibuk apa sih manusia? Padahal yang dia cari apa? Yang dia cari adalah karunia Allah. Yang dia cari adalah harta yang memang Allah yang memberikannya. Yang dia cari adalah kebahagiaan. Yang dia cari adalah kesehatan. Sesungguhnya kesehatan, kebahagiaan semuanya yang ngasih siapa? Allah. Tetapi ketika disuruh ngaji nggak ada yang mau. Itu sampai susah loh, itu Mbak semuanya sampai susah ngajakin orang. Alhamdulillah di SWTD ini saya nggak ngajakin sampai benar-benar narik orang gitu untuk masuk SWTD ini. Ya, waalaikumsalam. Silakan Mbak. Nah di SWTD ini justru malah kebalikan. Banyak orang-orang yang, mohon maaf nih, saya punya teman, saya punya
kakak, saya punya saudara ya, yang saat itu pernah marah sama saya. Kenapa marah? Karena memang orang-orang pada heboh masuk SWTD, sementara teman saya nggak saya ajakin. Memang mbak-mbak yang dirahmati oleh Allah, sampai saat ini memang saya belum pernah secara khusus mengajak teman saya untuk masuk SWTD. Nggak ada yang saya ajakin. Kalaupun misalkan mereka masuk, itu mereka masuk karena lewat link dan memang pakai istilahnya ya karena baca status saya gitu ya. Karena baca status saya, secara khusus saya ngajakin misalkan orang, yuk teh, yuk masuk SWTD yuk, ayo kakak masuk SWTD yuk, ayo ibu masuk SWTD. Saya belum pernah mengajak seperti itu. Hanya lewat status saja gitu ya, mengajak orang lain untuk masuk SWTD. Nah, apa yang ketika itu dilakukan oleh teman dekat saya, oleh kakak saya, ya. Sampai mereka akhirnya kemudian marah sama saya. Apa yang mereka katakan saat itu? Mereka bilang, Najwa nih kebangetan banget, orang-orang pada diajakin SWTD, teteh nggak diajakin. Itu kata teteh saya, kata teteh sepupu saya. Karena saya anak pertama. Saya anak pertama, punya adik 7. Punya adik 7. Laki-laki, ya. Waalaikumsalam. Ya, mangga. Terusin. Kalau bosan ini ya, ngacung. Stop, jangan ngomong mulu. Sampai mana tadi ya? Sampai ke teteh sepupunya. Ya. Sampai akhirnya teteh saya minta dia dimasukin ke SWTD. Saya bilang, teteh mohon maaf. Saya walaupun saya yang katanya mentor SWTD. Mbak tahu mentor? Apa mentor? Apa mentor aja. Mentor tahu nggak artinya apa? Mentor tahu nggak? Siapa mentor itu? Apa mentor itu? Mentor apa? Kalau ustazah mungkin pasti tahu ya, ustazah itu siapa gitu, guru gitu ya. Mentor tahu nggak mentor? Mentor itu adalah orang yang mendampingi orang lain untuk melakukan sesuatu berdasarkan pengalamannya. Jadi kalau mbak-mbak melihat saya menjadi sosok seseorang yang paling berilmu, salah. Karena itu bukan saya. Di SWTD ini banyak yang pintar, mbak, banyak banget yang pintar. Dengan berbagai macam tingkatan level pendidikan. Levelnya banyak ya, yang di atas saya juga S2, S3 juga banyak. Kemudian profesinya juga beda-beda, ada yang pengusaha, ada yang wira swasta, ada yang guru, ada yang kepala sekolah, ada yang punya yayasan, itu macam-macam. Bahkan ketika saya pernah waktu itu dijapri sama seseorang ya, anggota SWTD juga. Saya tuh kalau setiap hari ya ada yang japri itu banyak banget. Jadi kalau misalkan mbak-mbak ya, di antara mbak-mbak yang mungkin pernah japri sama saya terus kemudian saya lama ngebalasnya, mohon dimaklum ya. Karena memang kadang-kadang suka ketumpuk gitu. Ketumpuk akhirnya nggak kebuka, nggak kebaca, nggak kejawab apalagi. Nah, ada waktu itu salah satu anggota SWTD, dia curhat masalah sekolah. Dia bilang apa? Teh, saya minta pencerahannya. Saya kan profesi saya kan saya punya yayasan. Saya punya yayasan pendidikan dari mulai TK sampai SMA. Dalam hati saya, ya Allah hebat banget ya, saya aja nggak punya sekolahan. Saya nggak punya sekolahan loh mbak. Saya tuh cuma punya pengajian, ngajar ngaji anak-anak. Jadi mentor itu ya, kembali lagi, mentor itu bukan seseorang yang paling pintar. Di SWTD karena saya yang isi materi jadi saya paling pintar, enggak. Saya utamanya nih di grup admin gitu ya. Itu mereka alhamdulillah memang saya paksa mereka untuk tidak boleh merasa nggak enak jika memang ada sesuatu hal yang ingin disampaikan. Jika memang saya misalkan pernah melakukan kesalahan, mengatakan sesuatu yang salah dan keliru, tolong diluruskan.
Kalau nggak dilurusin, yang dosa itu bukan saya loh. Siapa? Mbak-mbak yang ngedengerin, teteh admin yang ngedengerin, yang salah mereka. Karena saya kadang-kadang suka nggak ngeh gitu ya kalau udah ngomong keceplosan atau gimana lagi. Jadi kita saling menasehati di sini. Karena semua manusia itu merugi. Sampai Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam surat Al-As. Apa yang Allah katakan ketika itu? Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu merugi. Rugi manusia itu. Tapi ada golongan orang-orang yang tidak rugi. Siapakah mereka? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus solihati, dan orang-orang yang melakukan amal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang-orang yang saling menasehati dalam kebenaran dan orang-orang yang saling menasehati dalam kesabaran. Jadi kita mudah-mudahan menjadi golongan orang-orang yang tidak merugi. Kenapa? Karena kita senantiasa beriman, kita senantiasa beramal soleh, dan kita senantiasa saling menasehati. Makanya kenapa mbak-mbak ketika masuk SWTD, apa yang saya katakan ketika itu? Kalau udah di SWTD kita harus siap. Siap apa? Siap mendengarkan ilmu, mendapatkan ilmu, siap memberikan ilmu, siap menerima atau mendengarkan testimoni, siap memberikan testimoni. Kenapa testimoni ini penting? Tahu nggak? Kenapa testimoni ini penting? Karena dengan testimoni inilah menjadikan semangat untuk teman-teman kita yang lain. Dengan testimoni inilah menjadikan kita nih ya, dan menjelaskan kepada orang lain bahwa kita ini nothing without Allah, bahwa kita ini tidak bisa apa-apa kalau bukan karena Allah. Jadi pencapaian apapun di anggota SWTD ini bukan karena keahlian dia, bukan karena kebiasaan dia, bukan karena ilmunya dia. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kemudahan dan kemudahan itu. Ya mbak-mbak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi saya dulu ngajakin orang ngaji susah banget. Sekarang di SWTD sampai susah, sampai kakak saya sendiri pengen dimasukin. Saya bilang nggak bisa teteh, ini harus pakai link. Emang katanya kan Naswa kan ininya yang ngisi materinya, ya udah bilangin aja tuh kayak gitu. Udah teh, ini aja ikut prosedur aja, saya bilang gitu. Nah ketika pembukaan part 23, kalau nggak salah 23, saya kasih link tuh teteh saya, nggak masuk. 23 nggak masuk. Naswa nggak bisa, ini nggak bisa masuk. Ya teh sabar ya. Nanti 24 tunggu. 24 dikasih lagi link, nggak masuk juga. Ya Allah Naswa ini susah banget sih, kenapa sih susah banget? Iya teh, tenang. Masih ada. Waktu itu dari 23 sampai 35 membuka 10 part kan. Tenang teh, masih banyak, saya bilang gitu. Akhirnya pas 25 nggak masuk juga. Sampai teteh saya kesel, marah. Aduh ini susah banget sih, emang ada apa sih di SWTD? Sampai orang tuh pada maksudnya berebut banget masuk gitu ya, masuk SWTD. Walaupun kadang-kadang ada aja gitu banyak malahan ya orang yang udah masuk SWTD kemudian keluar. Ya banyak ya. Suka gini suuzon duluan, ini grup apaan sih, heboh aja, udah keluar aja, kayaknya nggak penting gitu ya. Keluar, nggak apa-apa, itu seleksi alam. Hanya orang-orang tertentu pilihan Allah yang memang bertahan sampai saat ini. Nah teteh saya waktu itu karena kesel, saya bilang aduh gimana ya, nggak enak juga ini sama teteh ya, sama teteh sendiri. Terus kemudian akhirnya saya bilang sama admin di grup koordinasi, saya bilang gini, teteh admin part 26 jangan dulu dibuka, tapi linknya share dulu, karena saya juga nggak tahu linknya. Yang buat itu grupnya teteh admin. Pernah waktu itu malahan saya nggak bisa masuk juga, sama ketinggalan. Jadi pas link dibuka saya nggak masuk. Akhirnya pas saya mau masuk, kok ini nggak bisa. Saya omelin aja. Ini saya nggak bisa, belum masuk. Ini saya belum masuk. Oh iya, meternya ketinggalan. Akhirnya dimasukin juga gitu. Nah pas 426 itu, ya silakan Mbak masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Mbak siapa? Mbak Sri Lestari. Oh, Masya Allah. 43. 43? Iya. Oh iya. Akhirnya pas part 26 itu saya bilang sama Teteh admin, linknya mana? Share di sini tapi jangan dulu di-share di status, di grup, jangan dulu. Siap mentor ya, kan? Saya kasih linknya ke Teteh saya duluan. Kata Teteh adminnya gini ngomongnya, Teh, ini kok linknya udah bocor loh katanya. Ada yang udah masuk katanya padahal linknya belum di-share. Saya diem aja, padahal itu Teteh saya gitu ya. Jadi mbak-mbak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini luar biasa SWTD ini. Saya juga tidak menyangka akan sebesar ini, karena memang kita di sini bersama-sama untuk bisa memajukan agamanya Allah. Dan saya juga kalau pakai otak saya, pakai logika saya sendiri, pakai kekuatan saya sendiri, pakai ikhtiar saya sendiri ya, pakai tenaga saya sendiri nih, saya tidak akan mungkin SWTD sebesar ini. SWTD besar karena apa? Karena saya juga memiliki pasukan-pasukan di belakang saya yang memang Allah hadirkan buat saya. Karena dulu itu saya berdoa begini, ya Allah, saya kepengen deh ngajakin orang sebanyak-banyaknya untuk kembali kepada Engkau ya Allah. Tapi saya nggak tahu caranya. Saya nggak punya ilmu juga. Saya juga nggak punya pengalaman. Ya Allah, gimana caranya ya? Ya Allah, aku serahkan kepada-Mu. Nah, ini mungkin jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara SWTD seperti ini, dan ternyata alhamdulillah dengan metode seperti ini terbukti efektif. Kan saya nggak perlu ngajar ke setiap daerah ya. Saya cuman di rumah aja bikin voice note gitu ya, bikin materi, nulis, komen-komen gitu. Cuman begitu aja. Kadang-kadang cuman komen aja itu membuat anggota SWTD bahagia. Padahal saya cuman komen doang. Coba artinya apa? Hal yang sepele bisa saya lakukan, tapi itu justru membuat orang lain bahagia. Mudah-mudahan ini menjadi pahala juga buat saya. Dan memberikan kebahagiaan untuk orang lain itu, mbak-mbak yang dirahmati oleh Allah, itu pahalanya jauh lebih besar dibandingkan beriktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Tahu ya, kalau di Masjid Nabawi itu pahalanya berapa kali sholat di masjid lain? 1000 kali. Ketika kita melaksanakan sholat di Masjid Nabawi, kita akan mendapatkan pahala 1000 kali dibandingkan kita sholat di tempat lain. Kira-kira mbak-mbak di sini pernah nggak sholat 1000 kali di masjid gitu ya, secara kontinu, secara istiqomah? Belum tentu juga. Nah, ketika kita melaksanakan sholat di Masjid Nabawi, baru 1 kali aja itu dicatat pahalanya sama seperti 1000 kali kita sholat di masjid yang lain. Apalagi membahagiakan orang lain itu pahalanya lebih baik daripada kita melaksanakan sholat di Masjid Nabawi. Berarti kan ini sesuatu hal yang luar biasa yang harus kita upayakan. Senyum aja bisa menjadi sedekah. Makanya kenapa kalau orang gitu ya, saya nih ya, kalau masuk ke satu toko gitu ya, ada penjaganya judes. Saya tanya, Mbak, mau ini dong, saya mau misalkan baju tapi warnanya yang ini, modelnya sama seperti ini, ada nggak? Nggak ada. Pernah waktu itu saya gitu menemukan orang seperti itu ya. Ada ya? Pernah nggak kejadian kayak gitu? Oh, judes banget itu. Apa yang ketika itu saya katakan terhadap si mbak penjaga itu? Saya bilang gini, Mbak, maaf, Mbak bisa senyum nggak? Bisa. Ya udah tuh, kalau bisa tuh senyum aja, saya gitu. Emang susah apa senyum? Cuman begini doang. Susah banget. Padahal dengan senyum aja kita bisa memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Coba Mbak ketemu orang, lebih seneng orang yang cemberut terus apa yang senyum terus? Senyum. Ya Allah, dia kok nggak kenal saya tapi kok senyum ya? Biasanya kalau udah disenyumin kita balik senyum nggak? Balik senyum. Karena itu hal yang sepele. Kadang-kadang orang tuh sulit gitu melakukan itu. Padahal hal sepele tetapi dampaknya luar biasa, berpahala lagi. Jadi mbak-mbak yang dirahmati oleh Allah ya, sebetulnya kita sebagai umat
orang mukmin, orang muslim, semua apa yang kita lakukan ini insya Allah akan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika memang kita niatnya apa yang kita lakukan ini karena Allah, apapun itu. Mbak duduk di sini udah ketahuan berpahala ya. Tetapi ketika misalkan Mbak duduknya di sawah, pahala nggak? Pahala. Bisa jadi pahala dong. Ketika duduk di sawah, kemudian memandangi pemandangan, ya Allah. Allah yang maha menciptakan semua ini begitu indah. Siapa orang ya yang bisa menciptakan seperti layaknya Allah menciptakan dunia ini? Ada nggak? Nggak ada. Jangankan untuk menciptakan langit dan bumi ini, untuk menciptakan satu butir biji cabai pun siapa yang sanggup menciptakan itu? Nggak ada. Nggak ada. Di depan ada jagung ya. Ada nggak yang bisa bikin satu butir jagung aja? Nggak ada. Semuanya Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan semua. Makanya kenapa di SWTD penting banget testimoni ini menjadi semangat buat teman-teman yang lain. Oh iya, dia yang punya masalah banyak. Kemarin saya udah share ya, ada Teh Tika alumni Part 38 punya utang 800 juta. 800 juta. Mbak di sini ada yang punya utang? Kirain di Tegal nggak ada yang punya utang. Banyak juga. Tapi sebanyak Teh Tika nggak? Berapa? Jangan atuh ya, jangan dibongkar ya, rahasia. Ini Teh Tika punya utang 800 juta. 2 tahun menyelesaikan masalah utang itu nggak selesai-selesai, nggak kelar-kelar. Gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang, pusing 7 keliling. Alhamdulillah atas wasilah masuk SWTD, kemudian mengamalkan apa-apa yang sudah disampaikan. Sami'na wa ata'na, mendengarkan dan menjalani. Jangan-jangan kita sampai saat ini keinginan kita, harapan kita belum terkabul. Jangan-jangan kita masih ada keraguan dalam hati kita. Halo, Mbak? Masih ragu nggak? Kalau nggak ragu mah nggak mungkin Allah tuh nggak turun tangan nyelesain masalah kita. Jadi kalau sampai saat ini masalah kita masih begitu-begitu saja, hidup kita masih begitu-begitu saja, jangan-jangan di dalam hati kita masih ada keraguan. Ya Allah, saya punya utang 30 juta. Gimana caranya? Saya kan cuma buruh tani yang gajinya cuma 700.000, hutang 30 juta. Aduh, jauh banget. Kita nih ngadu nih sama Allah ya. Habis itu ya Allah tolong lunaskan hutang-hutang saya. Udah tuh amin. Habis amin gini. Mungkin gak ya? Kan gaji saya 700, hutang 30. Kayaknya gak mungkin. Udah itu yang terjadi. Dan sampai kapanpun ketika kita ya membangun suudzon dalam hati kita, maka itulah yang terjadi. Karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita berprasangka baik sama Allah, maka itu juga yang akan terjadi. Tetapi ketika kita berprasangka buruk sama Allah, maka itu juga yang terjadi. Nah, Teh Tika ini membuktikan dia keyakinannya all out sama Allah. Pasrah dengan kepasrahan yang pokoknya maksimal banget. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan siapa saja yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan membukakan jalan keluarnya. Kan kita tidak pernah tahu rezeki dari Allah itu datangnya lewat apa, lewat siapa, kita tidak pernah tahu. Ada orang yang punya hutang banyak. Ada nih kisahnya, ini juga true story, cerita asli. Orang punya hutang banyak. Udah dia tuh geber aja minta sama Allah. Punya duit, bukan bayar hutang, sedekah. Tuh teh, sebenarnya hutang duluan apa sedekah duluan? Kita lihat dulu nominalnya, nominal hutangnya banyak apa enggak. Kalau misalkan hutangnya 30 juta, duitnya cuma 50.000, yang mendingan sedekah lah. Lah bayar hutang juga masih jauh banget. Nah udah sedekah aja, udah pasrah aja, udah sedekahin aja. Nah ada orang yang seperti itu tuh punya utang banyak. Akhirnya dia bilang gini, ya Allah gimana ya caranya ya. Tapi aku yakin Engkau maha mengabulkan doa, Engkau maha membukakan jalannya. Dan ternyata nih orang ini adalah salah satu orang yang memang benci banget sama yang namanya marketing.
Tahu marketing? Makelar everything. Tukang jual. Ya, marketing itu tukang jualan, sales. Dia tuh benci banget sama sales. Kenapa? Karena dia punya histori, dia punya pengalaman. Yang namanya sales itu katanya suka bohong. Makanya dia gak suka sama sales itu. Dan dia tidak mau menjalani profesi sebagai sales. Pokoknya dia gak suka sama sales. Suatu ketika di depan rumahnya, ya, dia lagi ngopi nih di depan rumah nih. Sambil mikirin ya gimana caranya ini hutang saya bisa lunas. Tak taunya ada orang datang ke depan rumahnya. Parkirlah dia nih, bawa mobil. Lalu kemudian datang sama si bapak tadi. Assalamualaikum, Pak. Iya, nggak kenal nih orang ini, nggak kenal. Orang yang datang ini nggak kenal, bawa mobil nggak kenal. Kemudian apa yang dikatakan si tamu tadi? Nanya nih sama si bapak yang punya utang itu, Pak, di sini kira-kira tanah yang lagi dijual di mana ya? Saya lagi butuh tanah nih. Begitu. Emang berapa meter Pak butuhnya? Hektaran. Akhirnya si bapak tadi walaupun gak suka jadi marketing, dia cari tahu. Oh iya, ada. Dia telepon temennya, ada nggak tanah yang kosong yang emang mau dijual? Oh Pak, pas banget lagi ada yang memang mau dijual tuh tanahnya. Tahu nggak Mbak apa yang terjadi ketika itu? Si bapak tersebut yang punya utang itu ya, akhirnya si tamu tadi membeli tanah tersebut, lalu kemudian punya lebihan atau punya untung dari penjualan tanah itu, kemudian bisa membayar seluruh hutang-hutangnya si bapak tadi. Padahal hutangnya banyak, hutangnya miliaran, tapi lunas. Karena emang tanahnya juga hektaran. Kalau di sini tanah berapa Mbak Rina? 1 meter. 30 juta. 30 apa? Satu kapling. Gini ya, ini 2 kapling ikutnya. 2 kapling. Ini berarti 60 juta. Segini 60 juta. Tanahnya aja. Iya. Belum termasuk bangunannya. Berarti berapa meter nih kalau 1 kapling itu? kurang paham. 7 kali 13. 70 meter ya? 7 meter, lebarnya 7, Iya kan? Panjang kali lebar sama dengan luas. 70 meter ya? 70 meter. 70 meter 30 juta, murah. Kalau di Bekasi 1 meternya 3 juta. 1 meter 3 juta. Jadi kalau misalkan punya tanah 100 meter, 100 dikali 3 juta berapa? Aduh, coba hitung. Ya segitulah. Mahal ya, mahal. Jadi jangan pernah kita tuh memikirkan sesuatu gimana ya caranya Allah ngabulin doa-doa kita. Udah, nggak usah mikirin begitu. Karena itu bukan ranah kita. Yang kita tahu adalah kita maksimalkan ikhtiar kita maksimalkan ibadah kita. Itu namanya ikhtiar iman maksimal. Ikhtiarnya maksimal, imannya harus jauh lebih maksimal. Kalau memang saat ini kita tidak punya usaha, tidak punya pekerjaan, ya udah mepetin terus sama Allah. Ya Allah, gimana caranya supaya Allah yang hadirkan jalan-jalannya itu. Kayak saya juga dulu sama kayak gitu. Berdoa, ya Allah, saya mah nggak punya apa-apa. Saya cuma kepengen punya rumah. Saya cuma kepengen punya ini, punya itu, punya itu. Ini berapa rata-rata? 1 sampai 40? Ada iya enggak 10 dari 10. Dari 10. Ya maksudnya 41 ke atas ada enggak? 41, 42 sampai 50? Enggak ada. Ada 43. Oh iya. Ada materi untuk 41 sampai 40 itu materinya video. Udah dilihat? Udah. Udah mulai dipraktekkan? Nah, praktekin ya. Nanti ada video itu 1 sampai 9. Di video ke-10-nya nanti saya kasih tugas. Tugasnya nanti dikumpulin. Tugasnya dikumpulin. Tenang aja, pokoknya dengerin dulu aja. 10 hari ke depan dengerin dulu video saya. Nanti di video pamungkas di ke-10 itu nanti saya yang akan memberikan tugas. Dan tugas ini harus dilaksanakan ya. Supaya nanti saya bisa mementoring dan bisa melihat siapa saja yang memang serius
untuk bisa menggapai sebuah mimpi dan cita-cita. Karena saya percaya mbak-mbak yang hadir saat ini juga pasti punya keinginan. Ada yang nggak punya keinginan? Ada nggak yang nggak punya keinginan? Pasti semuanya punya keinginan. Saya pengen gini, saya pengen ini, saya pengen punya ini, saya pengen, pasti begitu kan semuanya. Pengen pengen punya anak, pengen punya jodoh, pengen rumah tangganya bahagia, pengen punya penghasilan yang tetap, pengen punya apalagi ya, sawah, pengen punya rumah, pengen punya, ada macam-macam lah keinginan kita. Jadi kalau misalkan sampai saat ini kita masih punya banyak keinginan, silahkan dipraktekkan. Karena yang saya sampaikan di materi terakhir itu apa? Mbak-mbak semuanya, teteh-teteh semuanya, kalau benar-benar menjalankan dan mengamalkan apa yang saya sampaikan, jalanin aja, nggak usah banyak nanya, jalanin. Karena semua proses itu sudah saya lakukan. Makanya saya bisa memberitahu dan saya bisa sharing kepada semua anggota SWTD, karena memang ini berdasarkan pengalaman. Udah, lakukan aja, jalanin aja. Insya Allah nanti 1-3 tahun akan ada percepatan dan akan ada perubahan kehidupan buat kita. Kemarin ada juga yang protes sama saya. Dia WA nggak dibalas, akhirnya telepon. Teleponnya apa? Protes. Assalamualaikum, teh. Saya bilang, siapa ini? Saya teh siapa? Saya juga lupa. Dari mana gitu, lupa lah. Dari Serang apa Banten gitu, lupa. Saya nggak percaya sama Teh Najwa. Kenapa? Saya bilang gitu. Teteh bohong. Bohong yang mana? Kata teteh katanya di materi terakhir, kalau misalkan benar-benar ngamalin nih amalan SWTD, ngamalin nih apa yang teteh sampaikan di materi, itu 1-3 tahun bisa berubah hidupnya. Ternyata bohong. Saya bilang, bohongnya di mana? Kan SWTD aja belum 1 tahun. Kan SWTD aja belum 1 tahun. Saya bilang 1-3 tahun. Udah, sabar aja. Nanti juga pasti ada perubahan kok, pasti itu. Karena kita sudah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tahu yang maha memberikan solusi itu satu-satunya Allah. Yang bisa mewujudkan mimpi dan cita-cita itu satu-satunya cuman Allah. Ikhtiar itu hanya sebagai usaha itu hanya sebagai ikhtiar kita. Kata dia apa? Iya, teteh bohong. Kata teteh 1-3 tahun kehidupan kita akan berubah. Nyatanya saya baru masuk SWTD 5 bulan kehidupan saya udah berubah. Saya udah punya rumah, saya udah punya kendaraan, saya sudah punya usaha yang terbaik. Baru 5 bulan menjalankan riyadhah. Banyak testimoni-testimoni yang lain tuh, banyak banget. Ini makanya pengen saya share, setiap hari saya pengen share gitu ya, materi testimoni-testimoni yang ada supaya menjadi penggugah semangat untuk teman-teman yang lainnya. Tapi jangan banyak nanya. Kadang-kadang suka begitu, teteh. Ini yang hutangnya lunas 800 juta itu siapa? Namanya, minta nomornya dong. Saya bilang, mau ngapain? Pengen nanya-nanya gimana caranya? Itu caranya udah deketin Allah. Kenapa sih nanya-nanya mulu? Lakuin aja apa lakuin. Banyak nanya tapi gak mau ngelakuin, ya sama aja bohong. Udah, lakuin aja. Sami'na wa ata'na. Lakukan, jalani. Insya Allah semuanya pasti berubah. Karena memang janjinya Allah seperti itu. Di dalam surat An-Nahl 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa saja yang beramal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi enggak ada ya pilihan bencong, enggak ada. Laki-laki atau perempuan. Dan dia beriman kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan kehidupan terbaik. Yang bicara siapa? Bukan Najwa Haura, bukan. Yang bicara adalah Allah. Masa iya Allah yang mengatakan seperti itu kita nggak percaya? Harusnya kita percaya dan semangat. Oh iya ya. Berarti sampai saat ini kita masih begini-begini aja hidupnya. Mungkin karena kurang percaya. Mungkin juga karena ibadah kita yang juga kurang. Jangan buru-buru nyalahin Najwa. Bohong tuh dia, bohong banget tuh. Ngapain masuk SWTD? Hidup saya masih begini-gini aja. Lah, kamu mintanya aja baru kemarin, pengen cepet-cepet dikabulin. Mintanya baru kemarin
kemarin juga ada yang curhat sama saya, Tete, saya pengen banget nikah. Usia saya udah tua, udah mau nginjak 30 tahun, saya pengen banget nikah. Saya tanya, udah doa belum sama Allah? Udah teh, udah. Berapa lama doanya? 1 bulan. Karena saya kan baru selesai riado. Baru selesai jadi alumni, baru 1 bulan. 1 bulan gak ada apa-apanya. Udah tenang aja, sabar aja udah. Nanti juga kalau misalkan udah tenang, sabar, terus minta sama Allah ya, nanti Allah yang akan tunjukkan jodoh yang terbaik untuk kita. Emang ada yang belum dapat jodoh di sini? Kita doain ya nanti ya. Mbak siapa? Mbak Fitrah. Yang suka WA saya ya? Oh iya. Yang kemarin saya bilang ini ya, ayo ke sini. Saya lagi di Sukabumi. Dikirain orang Sukabumi ya? Iya. Berarti saya salah tuh. Ada Fitrah, ada Fitroh. Kalau Fitroh orang Jawa, Fitrah orang Sunda. Jadi seperti itu Mbak-mbak yang dirahmati oleh Allah. Dan kita di SWTD ini kita pengen mengejar pahala, bukan hanya sekedar pahala yang kita bisa menikmati sendiri. Karena pahala itu ada 2. Pahala yang langsung dengan pahala yang tidak langsung. Ada yang tahu nggak perbedaannya apa? Sok yang tahu saya kasih hadiah. Pahala itu ada 2, pahala langsung, pahala tidak langsung. Maksudnya gimana? Pahala langsung itu seperti gini. Ada orang jualan bakso, dagang bakso nih kemana-mana keliling ya. Kira-kira yang dapat untung tukang bakso atau siapa? Tukang bakso, karena tukang bakso yang jualan. Masa ya yang jualan tukang bakso kita yang untung? Tukang baksonya ngasih duit gitu ya sama kita gitu. Kan yang dapat untung siapa? Tukang bakso. Selama tukang bakso itu jualan bakso, selama tukang bakso itu mengedarkan kayak narkoba ya, keliling ya menjual baksonya, selama itulah dia punya potensi untuk mendapatkan penghasilan, betul ya? Tetapi ketika si tukang bakso ini berhenti tidak menjual bakso, kira-kira dapat keuntungan atau tidak? Tidak. Itu namanya keuntungan langsung atau pahala langsung. Beda lagi dengan pahala yang tidak langsung. Gimana caranya? Orang punya kios bakso, sama-sama jualan bakso. Punya kios bakso, kemudian dia buka lagi cabang kedua, dia buka lagi cabang ketiga, sampai cabang selanjutnya dia sendiri nggak jualan bakso secara langsung, tetapi dia sendiri punya karyawan yang menjaga kios baksonya itu. Kira-kira yang bosnya itu dapat untung atau enggak? Dapat. Padahal kan dia nggak langsung jualan. Karena dia punya karyawan, sama-sama jualan bakso nih. Karena dia punya karyawan ya, akhirnya dengan karyawan itulah, dengan dia buka cabang itulah, dia tetap dapat keuntungan. Itu namanya keuntungan tidak langsung, tetapi sama-sama dapat keuntungan. Kira-kira kalau saya tanya sama mbak-mbak semua, Mbak mau yang jualan bakso yang pertama atau yang kedua? Kenapa yang kedua? Gedean ya. Ya, saya minum dulu. Bismillah. Wah, udah 43 menit. Bismillah. Udah 43 menit. Mbak Rina gimana? Terusin? Saya kalau udah ngomong suka nggak tahan. Makanya diomelin Astor saya mah. Benar, suka diomelin Astor. Mentor jangan suka ngomong banyak-banyak, sedikit aja. Kalau dia yang ikut mah pasti udah dicubit-cubit tuh sama dia. Sampai mana tadi? Kita semua milihnya pasti yang kedua tuh. Kenapa yang kedua? Karena kita bisa jalan-jalan kemana-mana, tapi untungnya pahala juga sama seperti itu. Mbak melakukan sholat duha, siapa yang dapat pahala? Mbak kan? Mbak nggak sholat duha, siapa yang rugi? Kenapa rugi? Karena nggak melakukan sholat duha. Ya, kita melakukan sholat duha dapat pahala, nggak melakukan sholat duha nggak dapat pahala. Tetapi ada yang namanya pahala tidak langsung. Gimana caranya? Kita mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan, maka kita akan mendapatkan pahala yang tidak langsung.
Mbak, nanti pembukaan part ya di tanggal 6 Januari. Posting dah di status. Ada yang nanya, ada yang kepo. Mati. Enggak. Ada yang nanya nih, ada yang kepo nih. Misalkan nanya sama Mbak Rina, itu SPTD apaan sih? Oh kayaknya Mbak Rina seneng banget sih sama SPTD. Aku mau dong ikut. Ya udah kalau mau ikut nanti tanggal 6. Masuklah nih orang nih. Disebabkan karena lihat status kita. Bayangkan ketika kita mengajak orang lain melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan, setiap kali dia melakukan duha, kita dapat pahalanya. Setiap kali dia melakukan tahajud, kita dapat pahalanya. Setiap kali misalkan di sini di SPTD ada materi bagaimana caranya supaya kita bisa membaca Al-Quran dengan artinya, supaya kita bisa mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu, kemudian mereka mengamalkannya, maka setiap itulah kita akan mendapatkan pahalanya. Coba membaca Al-Quran pahalanya berapa? 1 huruf diganjar berapa? 10 kebaikan. Cuman baca alif lam mim aja berarti berapa huruf? 3 huruf dikali 10, 30 kebaikan yang akan kita dapatkan. Iya kalau kita baca. Tapi kalau kita nggak baca, kita nggak dapat pahala. Tetapi ketika kita mengajak orang lain melakukan hal yang sama seperti kita lakukan, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang terus mengalir untuk kita. Itu baru alif lam mim doang. Coba kalau misalkan dia baca surat Al-Baqarah, berapa huruf? Nggak tahu ya, nggak pernah ngitung. Gimana kalau misalkan dia bisa menghatamkan 1 bulan 30 juz? Berapa pahala yang akan kita dapatkan? Oleh karena itu jangan pernah sia-siakan amal soleh seperti ini. Ini adalah hal yang baik. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Siapa saja yang mengajak kebaikan kepada orang lain ya, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Untung atau untung? Untung. Mbak lagi tiduran aja kan, nggak sholat tahajud ya? Teman kita nih yang kita ajak, dia ngelakuin tahajud, kita dapat pahalanya. Enak nggak? Enak banget ya. Apalagi ngajakin orang untuk bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Satu-satunya amalan yang insya Allah pasti diterima oleh Allah adalah membaca sholawat. Karena membaca sholawat itu nggak ada syaratnya. Kalau sholat gimana? Ada rukun sholat, ya ada rukun sholatnya, ada syarat sah sholatnya, ada hal-hal yang memang harus kita perhatikan ketika kita melakukan sholat. Tetapi kalau sholawat enggak. Siapa saja yang membaca sholawat 1, maka Allah akan memberikan 10 sholawat kepadanya. Maksudnya apa 10 sholawat itu? 10 kebaikan, 10 kebahagiaan, 10 ketenangan, 10 apa? 10 apa? Pokoknya 10 solusi dan sebagainya. Bagus SWTD ini, bagus SWTD. Dan mohon maaf ya, sampai saat ini kalau misalkan mungkin di antara mbak-mbak semua yang ada merasa ada oknum, salah satu oknum di SWTD ini yang mungkin meminta uang sama mbak-mbak semua, berarti itu bukan saya. Karena sampai saat ini saya tidak pernah meminta uang orang masuk SWTD bayar ya 50.000. Enggak ada. 100.000 enggak ada. Kalaupun misalkan sekarang ada infak, bukan buat saya, bukan. Tetapi untuk dari kita dan untuk kita. Karena alhamdulillah kita baru di bulan Juli kita memang memberlakukan adanya infak. Baru di bulan Juli. Untuk apa? Untuk beli tasbih digital, supaya kita bisa rame-rame, bisa mendapatkan pahalanya. Coba nih Mbak, saya alhamdulillah ya, dari malam berangkat, ini saya nolkan. Nyampe sini 5.000 sholawat. Udah, zikir aja udah. Membuat hati kita tenang. Dan salah satu doa yang diijabah oleh Allah itu, salah satunya adalah di dalam perjalanan. Salah satunya adalah ketika turun hujan. Itu pas banget tuh. Malam itu turun hujan. Kemudian di dalam perjalanan udah, apalagi saya yang bawa kan, nggak ada yang saya sebut selain doa. Ya maksudnya sholawat, kemudian saya tawasulkan sholawat saya untuk meminta sesuatu hal yang memang saya inginkan. Terus berdoa. Apalagi ditemanin
di mobil itu supaya nggak ngantuk saya setel tuh dari mulai part 1 sampai part 50 saya setel. Saya sesekali ngelihat oh iya ini orangnya, sekali saya lihat ini orangnya, tapi nggak ngelihat itu terus. Atau kalau ngelihat itu terus jalan nggak dilihat. Itu membuat apa ya, saya kalau ngelihat apa video-video SWTD itu membuat imun itu naik gitu. Kalau sekarang kan zamannya corona, imun ya. Imun dan amin. Iman, amin, imun. Itu biasanya suka saya senyum-senyum sendiri, ya Allah. Saya sekarang punya teman-teman yang jauh-jauh. Saya punya teman banyak ya, ribuan teman-teman saya. Dan insya Allah ya, mbak-mbak yang dirahmati oleh Allah, ada 3 hal yang bisa membuat kita mendapatkan manisnya iman. Pengen nggak mendapatkan manisnya iman? 1, kita mencintai Allah dan Rasulullah melebihi dari mencintai diri sendiri. 2, kita memiliki sahabat, teman yang kita sayangi karena Allah. Dan yang ketiga adalah kita membenci orang lain ya, membenci orang lain yang kufur, yang tidak taat sama Allah, sama seperti kita membenci ketika kita dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Dan mudah-mudahan kita di sini menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan manisnya iman. Karena kita memiliki sahabat yang saling menyayangi karena Allah. Jadi mbak-mbak yang dirahmati oleh Allah, 30 hari riyadhah ini wajibnya 30 hari. Tetapi setelah itu sunnah. Kalau yang keluar juga nggak apa-apa. Tapi sayang kalau keluar. Kenapa? Karena setiap hari saya masih memberikan materi. Coba yang 43 tiap hari Ada. materi ada. Kalau yang lama mungkin ya kadang-kadang 3 hari sekali ya. Itu tergantung stoknya biasanya. Stok voice note saya. Kalau voice note-nya stoknya banyak, biasanya saya minta tes sektor untuk ya udah tes sektor kirim aja 2 hari sekali. Dan alhamdulillah sekarang saya udah mulai kata saya deh sekarang saya mulai untuk nulis aja deh, biar setiap hari juga tetap ada materi tulisan dan voice note. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Aduh kebanyakan ini kalau udah ngomong ya tiap hari udah ngedengerin saya, sekarang ngedengerin saya lagi. Mudah-mudahan mbak-mbak semua nggak bosan ya, kita sama-sama saling belajar. Dan saya mungkin sebelum kita foto-foto, foto-foto nggak? Foto-foto ya. Kemarin saya waktu ngisi, tapi ngisinya bukan sama jamaah SWTD gitu ya. Pas udah selesai kata MC-nya gini, Bu jangan dulu pulang, kita foto-foto dulu. Kenapa? Karena penceramah kita sukanya selfie. Aduh, diomongin lagi di mic kata saya. Benar. Ya emang kenyataan seperti itu ya, terima aja. Saya kasih kesempatan 2 orang aja yang mau nanya ataupun yang ingin memberikan testimoni. Sok, mangga silakan. Testimoni apa aja testimoni? Masa orang Tegal nggak belum ada yang dapat testimoni belum ada yang dapat miracle? Hah? Banyak ya, udah cerita. Kalau banyak cerita, kita cerita ya, harus saya luruskan. Kita cerita testimoni itu bukan untuk sombong ya, bukan ya. Justru memperjelas kita tuh nggak bisa ngapa-ngapa. Kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kalau tanpa Allah. Udah itu. Makanya jangan sombong. Tuh kan, bener kan? Nih, ini saya. Alhamdulillah sekarang saya udah lunas hutangnya. Udah gitu saya udah bisa bangun rumah. Karena saya. Aduh, udah lupa dia sama Allah tuh. Ntar kalau udah lupa sama Allah dibalikin lagi tuh. Punya utang lagi. Nggak punya rumah lagi kan, auzubillah min dzalik. Ya, silakan. Yang mau bertanya atau yang mau memberikan testimoni, 2 orang aja. Ya. Perkenalkan nama dan part berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.